Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita lagi sebuah load balance. Namun load balance ini menggunakan Ruijie W3000GX Pro yang ada menu load balance-nya. Ada one dan one 1. Kedua jalur kita akan gunakan Starlink Mini dan Orbit Max H2. Jadi sumber internetnya ada dua. Sumber internet pertama dari Starlink Mini yang sudah di atas atap. Yang sumber internet yang kedua adalah Orbit Max H2 dengan menggunakan antena outdoor juga. Antena yang kita gunakan adalah Yagi Grid single cat tray dan ada juga Yagi Grid vertikal untuk modem router yang lain. Oke, kita akan lihat di Ruijie W3000GX Pro yang sudah terpasang dan one dan one 1. Kemudian settingan load balance-nya itu menggunakan link. Jadi seimbang, settingan load balance pada Ruijie W3000GX Pro itu sudah ada pada video sebelumnya. Jadi sahabat bisa lihat di video sebelumnya untuk settingan load balance-nya. Jadi antara one dan one 1 yang kita sudah aktifkan dan sudah ready di HCP-nya. Jadi di sisi sini sahabat bisa lihat. Oke. One dari sumber Starlink yang pertama, dan ini menggunakan kabel dari Yaoseng, kabel bawaan. Kabel yang kita beli sendiri dari Yaoseng. Dari bawaan Starlink itu hanya kabel dari listriknya saja, adaptor listrik dengan kabel bawaannya. Sedangkan kabel LAN ini kita beli tersendiri atau beli terpisah yang sedikit lumayan mahal. Yang 10 meter itu 500-an ribu. Dan yang 23 meter yang kita gunakan saat ini adalah kabel Starlink, LAN Starlink yang 23 meter. Jadi ini sudah ready dan sudah hijau. Artinya antara one dan one 1 ini sudah siap. Dan yang kita gunakan di satu ini adalah Orbit Max H2. Oke, dengan paket orbitnya. Oke, kita akan lakukan pengujian untuk hasil load balance-nya antara Starlink dan Orbit Max H2 yang kita gabung ke dalam Ruijie W3000GX Pro. Starlink Mini itu baru support Wi-Fi 5 dan juga Orbit Max H2 itu baru support Wi-Fi 5. Sedangkan kita akan pancarkan lewat Wi-Fi ini mode router. Kita setting mode router karena masuk pada one dan one 1. Oke, kita akan lakukan pengujian untuk performa Starlink Mini. Kita partnerkan dengan Orbit Max H2, Huawei W636 yang juga support 2CA, bahkan sudah Cat 13. Oke, di sini di handphone juga kita akan, oke, sahabat bisa lihat kalau tidak silau. Oke, sudah kita setting untuk terhubung dengan AI Wi-Fi, nama Wi-Fi dari Ruijie W3000GX Pro yang tersambung dengan kedua sumber internetnya. Oke, sahabat bisa lihat. Kita akan lihat performanya. Jadi masih berputar untuk. Oke, kita pastikan terkoneksi dengan kedua sumber Wi-Fi-nya. Dan kita masih oke. Inilah performa hasil load balance-nya. Nanti di mana penambahan atau penjelasannya kita akan lihat. Oke, di 190 ya. Pingnya 74, jitter 12, unduhan tembus 199 Mbps. Ini kebalik karena kameranya terbalik. Oke. Dan unggahannya hanya 21. Iya, di unggahannya 22. Jadi kalau sahabat bisa lihat di terbaliknya seperti itu. Ini hasil load balance-nya. Yang sedikit punya daya ungkit, kali ini di download-nya. Dan kita coba uji yang kedua, untuk performa yang kedua. Jadi biasanya yang menambah itu download atau upload-nya, karena kita setting pada menu mode load balance-nya seimbang. Ya, di pengujian kedua ini di atas 200 Mbps dan turun ke 185 ya. Netnya di 185 Mbps. Kemudian uploadnya masih di seputaran 20 Mbps.
Oke, uji lagi untuk performa hasil load balance-nya antara Starlink Mini dengan Orbit Max H2 pada Wi-Fi 6 dari RUJW 3000GX Pro. Jadi kali ini di speednya tetap di atas 100 Mbps. Iya, 136, sedikit turun di 136 Mbps. Dan kita lihat uploadnya yang naik, sahabat, di atas 40 Mbps. 47, sahabat. Uploadnya 47, downloadnya 136. Jadi walaupun downloadnya menurun di 136, tapi uploadnya bisa tembus 47. Untuk informasi buat sahabat-sahabat semua, Starlink Mini biasanya uploadnya kecil. Pada posisi yang ini sekarang, jika kita tidak menggunakan load balance, maka uploadnya di bawah 20 Mbps, rata-rata di bawah 20 Mbps, kadang-kadang 12, 15, 19, di rata-rata di seputaran 15 sampai 20 Mbps. Namun kali ini uploadnya bisa tembus 47. 47 Mbps artinya hasil load balance yang keseimbangan satu-satunya bisa bertambah antara Orbit Max H2 dan Starlink Mini, sehingga bisa menjadi 47,7 Mbps pada pengujian terakhir ini. Jadi peningkatan upload yang signifikan pada hasil load balance jika kita ingin mendapatkan performa yang lumayan bagus. Jadi pada performa kali ini uploadnya yang sedikit naik di 47. Starlink Mini yang awalnya uploadnya rata-rata di bawah 20 Mbps menjadi 47,7, dan ini satu performa yang lumayan untuk multimedia online maupun game dan juga browsing ataupun keperluan multimedia online yang lain, termasuk virtual meeting. Oke, itulah informasi untuk teman dan sahabat-sahabat semua Starlink Mini saat ini, dan paket yang digunakan saat ini adalah paket jelajah. Jadi paket ROM Unlimited yang masih lumayan mahal pada saat pertama kali kita mendaftarkan. Kemudian kita mau pindah ke paket residensial maupun residensial light, kita harus deposit untuk menunggu, karena aktivasi paket maupun aktivasi Starlink baru saat ini dihentikan karena alasan full di service area Indonesia. Akan tetapi dari Kominfo menyampaikan bahwa ini masalah peningkatan event dari gateway oleh pihak Starlink untuk meningkatkan performa Starlink di Indonesia. Karena awal tahun itu sudah ada penurunan performa, sehingga karena untuk Indonesia, sehingga ditambahkan untuk event-nya. Dengan demikian mudah-mudahan di bulan Agustus nanti sudah mulai on di registrasi baru untuk Starlink dan juga perpindahan layanan atau perpindahan service dari jelajah ke residensial maupun yang residensial ke bisnis. Oke, semoga bermanfaat. Semua tergantung kebutuhan sahabat. Jika membutuhkan load balance, silakan di load balance dengan sumber internet yang lain. Inilah hasil load balance antara Starlink Mini dengan Orbit Max H2. Kartu SIM Orbit dengan paket Orbit, kemudian paket jelajah dari Starlink Mini. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.